96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Selamat bertemu kembali bersama saya dan seperti biasa di hari Selasa. Sekarang saatnya untuk mempertemukan Anda dengan para narasumber dalam dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan seperti biasa, hari ini tema kita adalah menstabilkan produktivitas karyawan. Ya, menarik untuk kita bahas bersama-sama. Ada CEO-nya MSC Consulting, Bu Novi. Selamat pagi. Pagi Mas Aldi, pagi juga sahabat Mercury dimanapun berada, juga Mbak Nikmah, tamu kita pagi hari ini. Oke, sehat selalu ya, Bu Novi ya. Sehat ya. Oke. Dan harus sehat, betul. Dan ada Devi. Dev, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Dan tamu kita siapa, Dev, hari ini? Dengan Mbak Nikmah Rosita, yaitu HRD PT Kasir Pintar Internasional. Ya. Semacam ini ya, apa namanya, startup juga ya Mbak ya. Betul. Digital industri. Halo, selamat pagi Pak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Nikmah? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Tangannya udah nggak dingin? Lumayan sih deg-degan. Lumayan ya? Panas-panas dingin ya. Oke, baik. Menarik hari ini kita masih dalam upaya untuk menstabilkan bisnis kita masing-masing ya Bu Novi ya. Dan karena ini adalah diskusi lebih banyaknya ke HRD, ya kita bagaimana menstabilkan produktivitas kaitannya dengan karyawan-karyawan. Sebenarnya hari ini kita mau bicara apa Bu Novi? Tadi sudah disinggung ya Mas. Jadi bagaimana kita tetap menjaga produktivitas karyawan di masa pandemi, di mana kita udah ini ulang tahun kedua ya, Maret tanggal 10 ini. Kedua atau ketiga ya? 20 ya, tahun 20 ke 21, 21. Oh ya, ini ya, kita 2 tahun mau masuk tahun ketiga mau masuk tahun ketiga. Mau masuk tahun ketiga kita pandemi. Ya kita sudah melewati beberapa fase, bisa dikatakan sudah fase ketiga, dan pengaruhnya bukan hanya kita di kehidupan sehari-hari ya, tetapi juga di pekerjaan kita, terutama ke bisnis gitu ya, ke industri-industri yang banyak berubah sekali selama masa pandemi, dan akhirnya kan banyak juga sistem kerja yang juga menjadi dirubah gitu ya. Kalau dulu orang semuanya pada ngantor, sekarang sebagian besar beberapa industri bahkan sudah memutuskan, meskipun situasinya sudah normal, mereka memutuskan untuk melakukan WFH untuk beberapa jenis pekerjaannya. Bisa ada yang 50%, ada yang 75%, seperti itu. Terus kemudian ya dengan adanya WFH ini kan berarti akan banyak hal yang harus harus disesuaikan, diadaptasi gitu, baik dari mekanisme mekanisme kerjanya sendiri maupun sistem-sistem yang diciptakan untuk itu. Nah, kita pagi ini akan mendiskusikan itu, bagaimana kita menjaga stabilitas produktivitas gitu. Iya, oke. Tentunya bukan tanpa alasan kalau topik kita hari ini adalah bagaimana menstabilkan produktivitas. Artinya pasti ada gambaran-gambaran bahwa produktivitas karyawan di masa pandemi ini agak kurang oke. Benar begitu ya, Dev ya? Kalau dibilang kurang oke, tergantung tergantung masing-masing karyawannya. Kalau misalnya dia enjoy dengan perubahan-perubahan yang sudah terjadi selama ini, ya dia akan so far so good juga. Iya. Tapi sejauh yang kemudian teman-teman MSC amati begitu ya, dari selama masa pandemi, perubahan dari WFO menjadi WFH, dan kemudian dengan terus pola-pola kerja yang seperti sekarang, apakah itu terjadi penurunan nggak? Kalau penurunan di awal mungkin iya, karena kan penyesuaian, pasti ada yang namanya turun dulu terus gitu stabil lagi kayak gitu. Ini juga pernah kita ngalamin suatu ritme kerja ya Bu ya, yang di suatu universitas yang mungkin dosennya nyaman kerja di rumah, terus gitu ganti WFO lagi, dia malah nggak nyaman. Oh gitu ya. Kayak gitu sih Pak. Iya. Oke. Baik, dan hari ini jadi pelit ngomong ya. Gak kayak biasanya kita nggak. Hari ini Pak. Oh perdana ya. Perdana apa? Tenang saja ya yang sedang menonton ya. Oke. Saya ke tamu kita dari PT Kasir Pintar Internasional. Namanya adalah Nikmah Rosita.
HRD ya di kasir. Mbak Nima, cerita sedikit boleh, banyakan dikit juga boleh, banyak banget nggak boleh. Waktunya habis. PT Kasir Pintar Internasional seperti apa ini? Sebenarnya gini, PT Kasir Pintar Internasional itu nama perusahaannya. Ya. Tapi kita sendiri itu punya. Kalau brandnya apa namanya? Kasir Pintar. Kasir Pintar. Oke. Jadi mungkin teman-teman juga buka di App Store gitu, buka klik aja Kasir Pintar, itu salah satu aplikasi POS yang memang tujuannya dibikin oleh foundernya untuk membantu para UMKM. Jadi aplikasi point of sales, jadi untuk pencatatan, terus habis itu tracking pembukuan, termasuk sekaligus POS yang untuk kasir, jual beli transaksi dan segala macamnya begitu. Nah, alhamdulillahnya kalau sekarang nih baru bulan lalu kalau nggak salah sudah 1 juta pengguna hampir di beberapa negara. Udah berapa tahun tadi? 3 tahun, Pak. 3 tahun ya. Dalam 3 tahun Anda bisa sudah 1 juta pengguna. Mendapatkan 1 juta pengguna begitu ya. Oke. Dan ini gratis pastinya ya? Ada 2, ada yang gratis, ada yang pro. Gitu. Pro itu profesional lah ya. Pro itu berbayar. Berbayar. Iya. Pak bola aja. Iya. Makanya kalau berbayar kan profesional gitu. Ada yang berbayar. Ada yang gratis. Ada yang gratis. Apa bedanya? Bedanya jumlah user yang bisa mengakses. Biasanya kalau misalkan toko atau merchant itu kan ada beberapa karyawan, ada ownernya juga. Gitu jumlah yang mengakses saja yang berbeda. Kalau misalkan yang free cuman di limit, tapi kalau misalkan yang berbayar, ada owner, ada beberapa karyawan yang bisa mengaksesnya. Kalau di mapping dari 1 juta itu yang berbayar berapa, yang ini berapa? Ada nggak datanya? Ada sih, tapi tim marketing. Oh, iya, HRD. Analisa pasar, Pak. Saya analisa karyawan. Oke, iya, saya yang salah tanya ini ya. Oke, kalau dari sisi karyawan tadi mungkin tidak harus kasus yang ada di kasir apa tadi? Kasir Pintar. Oh, ini Pak, Kasir Pintar. Iya. Tidak harus yang ada di Kasir Pintar, tapi yang mungkin yang sebagai HRD amati gitu Nikma, apakah memang banyak perubahan-perubahan terjadi ketika pandemi? Jujur terkait dengan performance? Pasti Pak. Jujur kacang hijaunya? Iya, jujur. Jujur iya, nggak mungkin enggak. Karena kan kita gampang-gampangan saja. Kalau misalkan kita ngelihat situasi dan kondisi ketika bekerja, pasti itu mempengaruhi kinerja kita, ya kan? Kalau misalkan kita WFO, kita di kantor, kita terkondisikan tuh, ada teman yang juga sama-sama saling kerja, terus habis itu device-nya mungkin memungkinkan dan mencukupi PC, jaringan dan segala macam. Terus habis itu kalau memang jamnya istirahat, kalau memang jamnya kerja gitu. Kalau di kantor kan gitu. Tapi ketika misalkan full WFH di rumah gitu, situasinya udah beda lagi tuh. Apalagi misalnya kalau punya anak gitu, atau misalkan masih ada orang tua misalkan kayak gitu, itu kan pasti atau yang baru nikah gitu ya, mau kerja gangguin gini, sama-sama WFH-nya gitu. Ya Devi ya. Kenapa? Lo kok denger Devi? Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung ketika WFH begitu ya. Gitu. Akhirnya suka atau enggak, banyak atau sedikit pasti ada kinerja yang harusnya, yang target-target yang harusnya bisa dikerjakan pada saat WFH, pada saat WFO misalkan deadline-nya bisa 2 hari, ternyata ketika WFH bisa sampai berapa hari molor kayak gitu. Ya, oke. Bu Novi, setelah berjalan tahun yang ketiga, tentu para pegiat HRD ini kan nggak pernah berhenti ya untuk terus mengembangkan metode seperti apa ini yang harus dilakukan ketika untuk meningkatkan atau minimal menstabilkan produktivitas karyawan. Nah, apa metode yang kita bisa bahas pagi hari ini? Jadi yang kalau saya amati Mas, terutama karena menjaga produktivitas itu adalah karyawan yang sehat ya. Jadi dari kesehatan. Kalau saya amati seperti itu. Jadi karena dari
kesehatan awalnya kita semua akan bisa melakukan gitu kan ya, akan produktivitas keseharian di tempat kerja juga pasti akan terjaga seperti itu. Jadi kayaknya itu juga salah satu hal yang pada saat pandemi ini itu menjadi concern besar gitu ya. Akhirnya kan juga dibentuk gugus-gugus COVID di setiap perusahaan seperti itu kan. Terus dibuat mekanisme bagaimana kalau misalnya salah satu staf atau karyawan kena positif atau keluarganya, nah itu harus bagaimana langkah-langkahnya seperti itu kan, termasuk kalau misalnya harus rumah sakit, terus ada korban dan sebagainya sampai macam-macamnya kan, itu akhirnya juga itu menjadi sangat menjadi perhatian yang sangat besar, dan karena itu juga menjadi salah satu concern yang cukup besar saya kira diberikan perhatian, termasuk juga dana atau budget untuk masalah K3. Selain itu juga yang kedua adalah masalah yang terkait dengan toolsnya Mas gitu ya. Jadi sarana kerjanya yang kemudian itu akhirnya mau nggak mau nih para pengusaha itu jadi mikir gimana ya caranya supaya kemudian kita tuh simple gitu ya. Jadi mulai misalnya kalau ini mulai masuk itu sistem absen yang langsung nge-link, mungkin ini juga sudah ada ya dulu tapi mungkin belum terlalu banyak dipakai. Kalau sekarang mungkin makin banyak di mana absen itu nggak harus cek log di kantor gitu ya. Terus makin pakai device kayak gitu, pakai apps kayak gitu. Yang dimana itu nanti langsung nge-link ke penggajiannya dia, akan nge-link langsung juga ke cutinya dia, termasuk juga terus ada yang memasukkan juga dengan deadline kerja, sehingga tadi itu kekhawatiran yang dirasakan turunnya produktivitas atau deadline yang molor yang tidak bisa tercapai, target-target tidak tercapai, itu bisa dipantau dari sana Mas. Ya, Devi mau menambahkan kalau soal metode atau juga mungkin kalau misalnya kemudian sudah muncul metodenya, siapa saja yang mestinya terlibat untuk mengoptimalkan? Yang pasti tidak terlepas adalah atasan masing-masing Pak. Tanpa atasan masing-masing ya nggak ada yang bisa monitor, apalagi seorang HR misalnya ada 2 tim nih HRD-nya. Ngurusin 200 orang, nggak bisa dong 24 jam satu-satu ditanyain. Betul. Jadi atasannya yang harus mendampingi. Contohnya yang paling gampang, sistem yang metode yang diimprove sampai saat ini, mulai dari 3 periode ya COVID-nya, itu biasanya yang paling gampang adalah para industri meng-hire sistem kayak gitu ya. Contoh kalau misalnya di resto ataupun apapun itu pakai kasir, itu ya lebih simpel karena kan terintegrasi dengan yang valid gitu, yang real time. Sama dengan kalau industri manufaktur itu absensinya, kemudian load kerja daily jobnya itu terlist di sistem itu. Kemudian ada yang namanya durasi schedule meeting mingguan kayak gitu-gitu, itu sudah terintegrasi sama direkturnya atau bahkan sama ownernya. Jadi nggak tinggal tunggu nanya gimana progresnya, tapi sudah ada di sistem. Jadi direkturnya tinggal, oh ini kamu belum selesai, kamu belum ini, tinggal di follow up lagi ke masing-masing bagian. Lebih gampang sih Pak kalau yang dari teman-teman cerita yang selama ini HR pakai sistem itu malah lebih simpel. Oke. Dimah, kalau di Kasir Pintar sendiri mempekerjakan berapa orang sampai hari ini? Kalau hari ini karena industrinya startup teknologi pasti jumlahnya jauh lebih sedikit ya. Sekitar 40 sampai 50 orang. 40 ya. Dan itu kantornya Surabaya ya? Di Surabaya. Pusatnya di Surabaya ya. Surabaya. Oke. Bisa cerita nggak ketika Anda 3 tahun berarti setahun sebelum pandemi ya? Setahun sebelum pandemi begitu ya. Nah, ketika pandemi juga teman-teman apakah memang sejak awal berdiri itu nggak wajib ngantor atau wajib ngantor terus kemudian juga kena gelombang pandemi rada-rada seperti yang Anda ceritakan tadi, mau di rumah, WFH, susah. Gimana kalau di Kasir Pintar? Karena kan kita industrinya teknologi ya Pak. Kalau di aturan perusahaan sendiri tuh di awal tuh kita itu ada jatah WFH 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Memang sudah ada. Itu di luar pandemi ya. Itu memang aturan umumnya gitu ya. SOP-nya kayak begitu ya. Oke. Di luar cuti juga. Di luar cuti. Jadi misalkan dalam 1 bulan emang boleh ngambil jatah WFH 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Terus habis itu waktu itu kan ada pandemi, sempat ada yang positif sampai mungkin ada, kita nggak bisa memungkiri pada saat pandemi awal itu kan ada yang
banyak yang menjadi korban. Ya. Termasuk salah satunya. Salah satunya ada. Terus kemudian ya akhirnya. Kalau Nima sehat-sehat terus ya? Alhamdulillah sempat waktu Februari kemarin. Oh sempat ya. Alumni juga. Alumni ya. Oke. Terus habis itu sempat lagi full WFH. Full WFH, terus kemudian diganti hybrid. Jadi 2 hari masuk kantor, 3 harinya libur, terus kemudian ditambah lagi sampai akhirnya sempat full WFO Pak sebenarnya kita di bulan Oktober 2021 itu ya? Kita full WFO. Sudah WFO ya? Iya, kita full WFO karena Oktober itu kan pada saat itu udah reda lah ya, dalam tanda petik udah reda. Ya, gitu. Tapi kena Omikron gimana? Berubah lagi? Kena Omikron ada yang positif lagi karena kita udah berpengalaman sebelumnya. Akhirnya dibuatlah full WFH. Jadi sekarang kantor masih full WFH. Sampai sekarang masih full WFH. Karena kena Omikron beberapa bulan yang sebelumnya ada yang menjadi korban. Korban maksudnya korban positif ya tuh. Iya. Oke, tapi di perusahaan-perusahaan yang mengandalkan teknologi informasi ya, seperti kasir pintar ini, pandemi ini membuat produktivitas turun atau enggak? Kan Nima kan mencermati event itu meskipun cuma 40 orang, tapi kan ini kinerjanya turun loh ketika ini ada update ini kurang apa gimana? So-so sih Pak sebenarnya. So-so ya? Ya, kalau misalkan dibilang turun drastis juga enggak, karena memang kan industrinya teknologi, mereka mengerjakannya ya sebenarnya by aplikasi, by sistem. Cuman yang menjadi permasalahan sebetulnya ketika WFH ini tuh adalah koordinasi. Oke. Karena kalau bedanya kalau WFO ini, ini kenapa waktu itu akhirnya dibikin hybrid tuh? Karena kalau WFO itu kita tuh kalau meeting kan bisa ketemu tuh, Pak. Ketika ketemu satu device dipakai langsung untuk running aplikasi. Nah, ketika online meetingnya WFH itu kan kita harus nge-zoom. Berarti kan ada 2 aplikasi yang dibuka, ada Zoom, ada running aplikasi. Even pakai wifi pun kadang masih susah gitu. Lemot ya. Sinyal hilang gitu. Iya. Kalaupun sinyalnya nggak hilang memang berat kan dua aplikasi yang dibuka secara bersamaan. Sebenarnya susahnya salah satunya itu di situnya koordinasi untuk yang bagian back office-nya ya, itu di bagian itunya gitu sih. Oke, baik. Menarik ya, nanti kita akan dalami lebih lanjut topik kita pagi hari ini, menstabilkan produktivitas karyawan di era seperti sekarang ini bersama teman-teman dari MSI Consulting dan juga Mbak Nima Rosita, HRD dari PT Kasir Pintar Internasional. Tapi kita ke iklan dulu ya, kita break dulu ya. Oke, sahabat Merkuri, kita lanjut kembali dan kita masih bersama Bu Novi, bersama Devi dan juga Mbak Nima dari Kasir Pintar. Nggak pakai sekolah sudah enak nih Nima ini ya, pintar terus ya. Oke, dan tadi kita sudah sampai pada perbincangan. Oh ya, Anda yang mau join boleh. Seperti biasa ya, di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Tadi kita sudah sepakat untuk meng-underline, menggaris bawah begitu bahwa ternyata memang produktivitas karyawan di masa pandemi Covid ini memang meskipun tadi disampaikan oleh Mbak Nima, so-so kalau di Kasir Pintar, tapi dari Devi dan juga Bu Novi kita tahu bahwa memang ada pengaruh begitu ya, ada pengaruh dan kita juga sudah tadi diingatkan oleh Bu Novi bahwa ketika bicara soal metode, maka yang harus dikerjakan adalah, yang harus didahulukan adalah yang kaitannya dengan kesehatan ya, jadi perhatian begitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara soal tantangan-tantangan, ketika kita ada di era seperti sekarang, Bu Novi, apa yang selama ini dikolek gitu ya dari sejumlah perusahaan yang mungkin dikonsultani oleh MSI. Oke. Jadi kalau bicara tantangan, tantangan pertama itu tadi itu kalau bagaimana HR ini harus membagi jadwal dengan peraturan yang berubah-ubah, itulah.
kayak gitu. Jadi itu tantangan besar. Selain yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa tadi itu memastikan bahwa semua karyawannya itu kesehatannya terjaga. Jadi terjaga itu artinya yang mereka ngantor itu dipastikan mereka sehat. Yang sudah kena tidak menularkan kepada yang lain. Terus yang lain jangan sampai kena, kayak gitulah. Seperti itu, karena sebenarnya pengaruhnya atau istilahnya ketularannya itu bukan hanya dari orang-orang yang ada di kantor, karena dia ini juga tinggal di rumah dengan keluarganya juga mungkin punya kehidupan yang lain gitu ya, misalnya suami istri, adik kakak, terus kemudian mereka juga sama-sama kerja, apalagi yang sekarang sekolah kayak gitu. Betul. Mereka punya aktivitas-aktivitas di mana, nah itu tadi tetap meskipun seperti itu, HR terutama ini kebanyakan yang saya lihat adalah mereka benar-benar menerapkan aturan-aturan yang memastikan bahwa semua karyawan itu harus sehat kayak gitu Mas. Pokoknya jangan sampai ada gangguan gitu. Karena misalnya terganggu satu pun itu pasti sudah mengurangi produktivitas gitu kan. Karena harusnya fungsi itu ada, terus kemudian jadi fungsinya tidak ada kayak gitu. Apalagi kalau kenanya bersama-sama beberapa orang kayak gitu. Satu pernah saya ngalamin satu bagian itu hanya tinggal satu orang yang sehat gitu kan. Yang lainnya terpapar gitu ya. Meskipun mungkin kalau dia gejalanya tidak terlalu parah, dia masih bisa WFH, diminta kerja dari rumah. Ayo bantu-bantu apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Report ini tolong ya. Jadi mereka juga tahu bahwa urgensinya seperti apa kayak gitu. Jadi tadi yang pertama adalah itu, terus kemudian memastikan bahwa karyawan itu comply dengan itu tadi Mas, kalau dia aware dia harusnya juga comply terhadap ketentuan-ketentuannya gitu. Misalnya juga nih kata aturan biasanya kalau libur kecepit itu HR itu akan mengeluarkan peraturan nggak boleh keluar kota kayak gitu. Karena kalau keluar kota maka semua risiko yang terjadi ketika dia luar kota yang atas kepentingan pribadi yang sudah dilarang tadi dan mungkin perginya diam-diam, maka itu akan menjadi tanggung jawab dia sendiri gitu. Termasuk kalau misalnya datang ke kantor maka dia harus juga melampirkan surat kalau kemarin tuh masih antigen, masih harus ya wajib gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia selama di luar kota itu setelah kembali ke kantor juga masih aman, sehat-sehat, gitu. Aman gitu ya. Seperti itu. Jadi memastikan yang kondisi-kondisi seperti itu Mas. Gitu. Terus berikutnya ya itu tadi, kalau misalnya kenanya bersama-sama, alokasi bagi tugasnya itu setengah mati gitu. Tantangannya besar banget di sana. Seperti itu gitu. Jadi terus belum nanti ada aturan yang kemarin itu ada PPKM level 4, 3, 2, 1. Terus habis itu 3 lagi, terus bagaimana? Sekarang udah 2 gitu kan. Nah, terus kan kayak yang kalau sekarang mungkin nggak terlalu diatur. Kalau yang lalu kan hanya di kantor hanya boleh maksimal 50%, maksimal PPKM level 1 waktu itu 25%. Nah, memastikan itu terjaga itu karena waktu itu benar-benar juga di sweeping Mas. Maksudnya kayak misalnya di kantor saya gitu kan, itu kan di office building gitu. Itu benar-benar dilihat industrinya apa. Kalau industrinya tidak ada yang di dalam kategori yang boleh beroperasi, itu kita ditanya, mestinya nggak boleh ngantor kayak gitu loh. Sampai segitunya gitu untuk memastikan bahwa juga di office building itu tidak ada klaster perkantoran yang akan menimbulkan masalah kayak gitu. Seperti itu. Jadi yang kaitannya dengan itu tadi kesehatan itu tadi masalah yang seperti itu. Kayak gitu, termasuk ya mungkin beberapa hal yang harus secara rutin mungkin ada beberapa fungsi ya yang secara rutin mereka harus melakukan tes kayak gitu untuk memastikan bahwa dia oke-oke saja, terutama bagi mereka yang sering dinasnya dinas keluar atau ketemu orang-orang banyak kayak gitu. Oke. Ini mah mendalami kalau di kasir pintar tadi sih sudah sempat disampaikan bahwa ya so-so lah ya pengaruhnya ya. Nah, ketika bicara soal tantangan kan kurang lebihnya juga dalam lagi. Nah, kalau di kasir pintar seperti yang diceritakan Bu Nafi, apakah Anda mengalami juga seperti itu? Kalau di kasir pintar sendiri, ketika pemerintah minta 50%, kita langsung 50%. Kalau 25% kita langsung 20%. Bahkan kita langsung full WFH gitu pada saat itu, karena memang ya itu tadi sekali lagi industrinya teknologi, akhirnya yang kalau yang dilakukan sih sebenarnya ada tantangan tersendiri juga, tracking terkait dengan kinerja karyawan. Karena kan kalau industri teknologi kita kan harus tahu juga ini karyawan ini emang beneran buka laptop lagi ngerjain, lagi ngoding atau lagi main gitu kan. Jadi kan akhirnya kita harus juga pinter-pinter untuk memilih sistem apa yang kita gunakan supaya kita tahu juga nih karyawan memang ketika di rumah emang lagi kerja nih gitu, atau memang
misalkan paling nggak kayak gini, kalau misalkan nih karyawan dikasih task gitu, kalau WFH yang penting tugasnya selesai gitu. Padahal kan kalau perusahaan kan pengennya tugasnya selesai dengan kualitasnya misalkan kayak begitu. Kalau misalkan di kantor kan ya dikerjain misalkan dengan semaksimal mungkin gitu, karena memang waktunya di kantor full untuk bekerja ngerjain. Tapi kalau di rumah ya paling nggak kan udah selesai lah gitu. Nah akhirnya kita juga sebelum full WFH pada saat itu kita juga cari beberapa sistem yang memang memungkinkan untuk bisa mengetahui terkait dengan tingkat produktivitas karyawan gitu. Ya, kalau di kasir pintar nggak sempat terjadi huru hara dalam tanda petik ya, beberapa teman terus kemudian saya nggak mau sebut korban lah, nggak enak ya, beberapa teman terpapar gitu. Oh iya. Pernah ya, seperti yang disampaikan Bu Novi tadi, artinya betul. Pernah. Termasuk saya. Termasuk gitu ya. Waktu itu dari 40 ada berapa? Cukup banyak. Yang bersamaan maksudnya? Yang bersamaan itu sekitar 4 orang. 4 orang ya, dan itu mengganggu sekali ya? Oh sekali, terutama sama kalau satu divisi. Iya, kalau satu divisi pasti langsung yang ngerjain divisi yang selainnya harus bisa backup. Solusinya seperti apa waktu itu yang diambil ketika terpapar semua, apalagi semuanya WFH ya? Iya, apalagi semua WFH. Langsung pembagian tugas sih sebenarnya. Cuman kebanyakan waktu yang kemarin itu yang kena itu divisinya marketing. Iya, jadi kalau divisi marketing apalagi kondisinya COVID seperti ini, bersyukurnya kayak misalkan kita pameran atau ketemu sama klien itu lebih berkurang. Nah, kita gantinya ke digital marketing. Jadi masih bisa di-switching lah gitu. Jadi pinter-pinternya kita juga industri sekarang kan juga sudah berubah kan. Betul. Akhirnya memanfaatkan media yang selainnya untuk mengerjakan dan meminta karyawan yang selainnya untuk membantu. Di MSI belum ya, nggak pernah sampai terjadi, sempat ada beberapa terpapar bersamaan begitu ya. Gelombang 1 kita aman, gelombang 2 itu ada satu yang kena, tapi sebenarnya nggak tahu kenanya di mana. Karena yang kena itu adalah orang yang paling menjaga kesehatan dan paling pokoknya paling inilah terhadap kesehatan, concern terhadap kesehatan. Kalau waktu itu 1 tidak terlalu mengganggu, meskipun begitu ada tahu yang 1 langsung yang lainnya yang pada waktu itu pokoknya pernah kontak erat harus tes gitu ya untuk memastikan mereka juga sehat, terus lockdown kantornya 2 hari waktu itu. Gelombang ketiga sebenarnya serangannya serangannya fajar. Serangannya itu lebih karena kalau yang pasti yang sudah terdeteksi di kantor tidak pernah ada yang gelombang ketiga, tidak pernah ada yang ini gelombang positif. Ketiga ini pengertiannya Omikron ya? Omikron, ya, yang didatangi ini. Gelombang 3 ini tidak ada yang secara ini dinyatakan positif, tetapi justru kenanya itu kena KIPI Mas, habis booster itu ada orang tiga teman yang terus sakit. Terus sakitnya belum sehat masuk ke kantor nulari yang lain gitu. Sampai pada waktu itu ya sebelum sebulan yang lalu lah, hanya 1 orang yang bisa ngantor dia. So, yang lainnya harus WFH. Yang lainnya kayak saya waktu itu saya tetap negatif meskipun suami saya positif. Jadi saya memang sempat tidak ngantor 2 minggu karena selain saya konsentrasi di rumah, tapi jaga supaya nggak nanti. Betul, saya karantina ya. Kalau yang sakit kan namanya isoman, kalau yang kontak erat itu karantina. Jadi saya karantina 2 minggu. Terus kemudian ada yang lain lagi juga harus karantina 2 minggu karena suaminya kena juga kayak gitu. Jadi kenanya itu sebenarnya tidak langsung ke kitanya, tetapi kemudian di orang-orang di sekitar kita, dan itu waktu itu memang cukup mengganggu. Mengganggu karena ini ada yang 1 sudah masuk gitu, biar 2 masuk masih bersin habis gitu saya bilang pokoknya bersin mau sedikit gitu saya suruh pulang. Istirahat. Oke. Ya. Saya ke Devi kan yang menjalankan, kalau Bu Novi kan bosnya gitu ya. Dev, sempat keganggu juga ya ritme kerja ketika beberapa teman bersamaan atau tidak ya bersamaan terpapar itu? Diurutin ya sama Devi 2 kali kayak gitu. Dulu di HR ya, pelaku HR praktisinya juga itu ada berapa tim, sekitar 5 tim, dan 1 lapangan itu bebas
ya beliaunya memang bantu-bantu juga tapi negatif PCR sama antigennya negatif, jadi dia tetap masuk tapi ngurusin yang lapangan. Devi yang di situ 1 orang aja dan ngurusin kerjaan 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang di handle Devi. Kelabakan juga ya? Super Pak, super ya. Ada yang ngurusin update yang positif, itu harus dipastikan mereka dalam kondisi baik, nggak kritis. Memang pernah kejadian 1 overdosis, jadi karena dia ketakutan saking parnonya sama COVID, dikasih obat apapun diminum, vitamin C, vitamin D, kemudian jamu-jamuan, jamu ini, jamu itu diminum semua, terus gitu dia ngopi, habis itu drop. Tengah malam itu tim kelabakan juga Pak untuk ngatasin ini sakitnya karena COVID atau karena apa. Dokternya enteng bilangnya overdosis. Overdosis? Ya iya, orang obat segala macam diminum dalam 1 kali loh Pak ya. Itu kelabakannya di situ, yang ngurus manajerial, ngurusin operasional di kantor, kemudian ngurusin teman-teman yang lain yang masih bekerja, KPI juga tetap jalan, penilaian tetap jalan. Ya itu sih ribetnya di situ, nggak pernah berhenti, duduk sebentar tuh nggak ada. Baru di laptop, Mbak ininya nggak beres, lari ke sana Pak. Terus gitu baru nyampe kantor lagi, Mbak ininya belum diurus. Ya keliling juga, ya itu pontang-panting di situ. Kemudian yang sekarang baru kemarin memang negatif ya. saya sempat antigen juga, saya sempat WFH juga. Ya memang Omikron ini agak susah ya, karena gejalanya itu rata-rata kayak flu biasa gitu kan. Iya. Kita kan jadi aduh gimana ini ya. 3 tahun Pak gak bapil. Iya. Bapil sekali langsung drop. Heran juga sih, ini gak pernah batuk, gak pernah pilek selama kurang lebih 3 tahun ya. Sekalinya pilek kok gini banget ya. Nah itu dia. Terus gimana? Jadi sempat berapa lama waktu itu yang gelombang 3 ini? Gelombang 3 nggak lama sih Pak, itu cuma 1 minggu. Seminggu ya. Iya, karena disokong juga vitamin, nggak pernah telat, obat juga nggak pernah. Tapi seminggu itu ya lumayan Mas. Maksudnya report itu saya juga dalam hati gini ya, teman-teman ini kan lagi di rumah, lagi agak nggak sehat gitu ya. Tapi kan report harus tetap jalan Mas. Jadi mau nggak mau saya ya harus nanyain gitu kan. Iya. Gitu, terus jadwal-jadwal ke klien ya. Sebenarnya terganggu sekali enggak, cuman kita cuma menyampaikan di tempat kami timnya sedang enggak lengkap, jadi mohon maaf enggak bisa responnya enggak bisa cepat kayak gitu. Dan begitu. Kebetulan juga ada beberapa klien yang mereka juga sedang kena gitu ya, jadi akhirnya ya sama-sama paham lah, sama-sama paham gitu Mas. Ya, cerita insight menarik dari Magnet Solusi Integra dari Devi dan Bu Novi, serta juga dari Mbak Nima Kasir Pintar. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran ya buat sahabat-sahabat Merkuri. Kalau perusahaan Anda sampai hari ini so far so good ya alhamdulillah. Dan nanti kita lanjutkan kembali untuk setelah ini berangkat dari pengalaman yang ada di MSI dan Kasir Pintar, kita mesti merumuskan apa yang supaya menjadi lebih mudah untuk kalau ya kita nggak berharap ya, karena pemerintah kan udah menyiapkan endemi nih. Iya, kita berharap mudah-mudahan pandemi akan berlalu ganti endemi gitu ya. Tapi kalau ataupun misalnya nanti ada serangan-serangan lagi, mudah-mudahan kita jadi lebih siap dan nanti kita akan bahas itu, termasuk juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri. Tapi kita ke iklan dulu ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Ini masih di perbincangan bersama Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan juga Mbak Nihma Rosita ya dari Kasir Pintar. Dan perbincangan kita pagi hari ini itu terkait dengan bagaimana menstabilkan produktivitas karyawan di saat pandemi, karena kita masih ada di posisi yang seperti sekarang ini. Ada Pak Denny yang bergabung, matur nuwun sudah berkenan mampir di perbincangan pagi ini. Bagaimana mengukur efektivitas sistem daring produktivitas karyawan di masa pandemi ini? Mungkin saya karena Mbak Nima ngelihat saya ke artinya sudah siap untuk menjawab begitu. Oh enggak. Nima, kalau di kalau di Kasir Pintar sendiri pasti SOP ada dong ya untuk KPI segala macam kayak begitu. Nah, ketika sistem daring produktivitas karyawan pasti parameternya berbeda gitu kan. Nah, gimana kalau di Kasir Pintar? Pada saat
sebelum kita WFH pada saat kita memang sudah wanti-wanti sih Pak pada saat full WFO founder itu ini kayaknya kemungkinan bakalan meledak lagi nih. Jadi potensi gitu ya? Kita udah jadi ini meledak karena Kasir Pintar sudah bukan. Iya. Potensinya akan apa namanya? Akan muncul lagi gitu, gelombang ketiga. Nah, sebelum itu terjadi kita harus sudah siap-siap dulu. Nah, jadi saya pas waktu bulan Oktober WFO itu justru dikasih tugas untuk ini nanti pada saat bakalan full WFA lagi, WFA yang sebelumnya kan kita belum siap nih kan karena kondisinya seperti itu akhirnya langsung WFH karena memang kondisi belum siap-siap sama sekali karena ini kita sudah berpengalaman sebelumnya akhirnya kita harus siap-siap dulu gitu. Nah mau nggak mau founder dengan HR pada saat itu kita memilih salah satu aplikasi yang untuk membantu, memang sistem yang untuk membantu men-tracking terkait dengan produktivitas karyawan. Jadi kalau misalkan karena daring kan Pak, jadi pasti berbeda pada saat ketika di kantor. Begitu. Jadi pasti ada aplikasi atau software tambahan untuk membantu men-tracking terkait dengan produktivitas karyawan. Yang tadi yang sempat saya ceritakan sebelumnya tadi terkait dengan kan kerjanya pakai laptop tuh. Nah, kita tahu nggak ini karyawan ini lagi buka aplikasi yang memang digunakan untuk kerja atau kan lagi main. Nah, itu memang ada software yang memang bisa membantu terkait dengan itu dan mengetahui ini memang yang dikerjakan adalah aplikasi-aplikasi yang memang produktif menunjang pekerjaan dan ini yang tidak. Begitu ya. Oke, menarik ya sampai butuh software segala ya untuk bisa membuat ini. Betul. Itu di Kasir Pintar. Dev, kalau secara umum Dev, memang harus seperti apakah semuanya harus seperti Kasir Pintar atau apa kalau dari Devi? Ada dua opsi, mau manual dulu atau yang pakai sistem. Kalau manual bisa jadi nanti di trackingnya pakai KPI yang Excelnya ditaruh di Google Drive misalnya kayak gitu. Jadi setiap kali ada editing atasannya bisa tahu, atasannya bisa monitoring. Itu secara online tapi klasikal memang. Tapi kalau di sistem karena memang dia harus masuk aplikasi dan dia harus update real time, itu bisa jadi dijadikan acuan yang spesifik bisa atau yang paten lah itu bisa. Tapi kalau misalnya pakai manual ya bisa diakalin seperti itu Pak. Itu yang bisa jadi update juga dan sesuai. Kalau dari pengalaman dulu karena manajemen menetapkan tidak boleh ada perubahan meskipun di luar sana ada pandemi 1, pandemi 2 ataupun sampai sekarang itu beliaunya nggak mengizinkan ada perubahan produktivitas. Kita harus tetap jalan. Jadi komitmen bersama. Gimana caranya nanti kita akan support atau manajemen support. Jadi manajemen ada support 2 kali. Satu untuk operasional, kalau misalnya dia terpapar ya dia fokus untuk pemulihan. Kalau dia operasional tidak dicawe-cawe kerjaan, bahasa Jawanya kayak gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya orang office karena dia sifatnya itu kerjaan bisa dibawa-bawa ya, kamu WFH pun, kamu sakit pun kamu bawa kerjaan. Jadi ya seenaknya kamu aja, seenaknya kamu, bukan sekondisi kamu. Iya, sebisanya kondisi kamu bisa support ya kamu harus support. Karena apa itu juga keberlangsungan bersama, komitmen bersama kayak gitu sih Pak. Oke, kalau Bu Novi menambahkan dari dua wacana ini? Iya. Yang pertama kalau dari saya ini adalah menetapkan target kerjanya Mas gitu ya. Karena itu untuk memastikan produktivitas ya gitu ya. Jadi untuk memastikan produktivitas harus ada target kerjanya. Ini karena beberapa kali ini saya kebetulan ada beberapa perusahaan yang mereka ini itu tadi target kerja biasanya adanya di sales aja gitu loh Mas. Dia maksudnya di departemen sales gitu. Sementara untuk yang di operasionalnya apalagi juga yang sistem supportingnya itu masih belum gitu. Jadi yang di operasional yang di core mungkin kalau yang kayaknya produksi manufaktur produksi ada gitu ya. Tetapi supporting yang lainnya itu yang mungkin belum ditetapkan Mas. Nah, yang memungkinkan padahal saat sekarang adalah sistem-sistem yang yang supporting itu yang memungkinkan untuk dilakukan WFH gitu kan. Jadi mereka bisa atau hybrid kayak gitu kan. Karena itu tidak harus pakai alat yang mesinnya harus ada standby di sana gitu kan. Sehingga bisa dibawa pulang kan kalau supporting bisa dibawa pulang. Nah, ini kayaknya yang paling penting adalah ini menetapkan target kerja atau KPI-nya karena
dengan acuan itu maka kita akan terdorong untuk mencari cara bagaimana untuk mencapainya. Nah, tadi terus akhirnya akan memikirkan berbagai macam tools pendukung supaya kemudian operasionalnya tetap terjaga, Mas. Ya meskipun mau nggak mau sih, kalau dari pengalaman ini beberapa memang masih belum bisa stabil sepenuhnya. Stabil itu karena juga mentalnya mindsetnya kita sendiri itu masih belum terbiasa gitu. Seperti juga yang disampaikan oleh Devi, kalau kayak di MSI kita memang masih yang semi kita pakai Excel kemudian ditaruh di Google Drive kayak gitu ya, karena memang kita nggak perlu setiap saat kita harus termonitor oleh sistem karena kita lebih banyak ke desain seperti itu. Nah, kalau di tempat kita itu mungkin buat saya sendiri, saya ngalami kalau misalnya gini, Dev, saya mau minta reportmu yang klien PT ini sudah sampai jauh mana, ada di Google Drive, Bu. Nah, buka Google Drive itu ternyata, Mas, itu kalau ndak kulino bukan semacam keharusan untuk kemudian saya ngecek ke sana gitu. Jadi mungkin memang harus diciptakan suasana bahwa ya disitulah kemudian kita bisa memonitor semua aktivitas kita, karena teman-teman ini sebenarnya sudah apa-apa sudah ditaruh di Google Drive. Kadang saya sendiri yang ya Allah pakai buka Google Drive gitu loh. Biasanya udah kamu copy paste taruh di badan email aja, saya bilang gitu. Iya. Kenapa ya Dev, bos itu kok selalu seperti itu, kenapa ya? Ini belum kebiasaan. Belum terbiasa. Karena itu nggak hanya atasan kayak gitu ya Pak ya, tapi juga teman-teman ini juga saya alamin. Mbak, ini gimana sistemnya? Kan saya nggak bisa nemenin dia 24 jam dan Mbak ini kayak gini atau Bu kayak gini, itu nggak bisa. Jadi ya sudahlah, ada yang pakai Google Drive, ada yang pakai sistem. Ini pun masih merepotkan gitu, masih tanya-tanya. Tapi menurut saya disinilah rencana baik dalam tanda petik Tuhan ya mengirimkan pandemi ini, bahwa orang kemudian belajar. Betul. Itu kayak ini kan kita juga pakai kayak MSI Karir gitu, kita kayak portal job seeker kayak gitulah, Mas. Jadi orang kalau ngelamar kerjaan dia akan masukkan ke sana. Ini kemarin Devi, karena ini sistemnya kita baru dan ada beberapa hal yang ternyata masih belum bisa smooth jalan semua. Devi akhirnya jadi helpdesk dia dari para pelamar yang nggak bisa masuk ke sana, ini gimana. Tapi akhirnya kita jadi improvement untuk program yang sedang kita develop, Mas, sehingga kesulitannya pelamar di sana gitu. Jadi itu tadi harus improve lagi tentang digital. Mulai dari dulu sampai sekarang digital itu perkembangannya pesat banget. Pak Denny, insight yang bisa Anda dapatkan, dan silakan dipilih ya mau pakai yang mana begitu ya. Mau yang advance kayak kasir pintar atau lewat Google Drive juga, Mas. Jalur ninja, Pak. Jalur ninja ya. Jalur ninjanya Devi luar biasa. Devi ini pencolotan loh, ninja. Tapi ini ada yang menarik dari Mbak Firda atau Bu Firda dalam bidang jasa. Oh, ini khusus bidang jasa ya. Mungkin bisa dibilang baik menerapkan daring dalam kinerja karyawan, tapi bagaimana kontrol yang bisa diterapkan, karena umumnya karyawan akan merasa bebas, tidak ada kontrol dari atasan. Nah, kalau nggak ada KPI-nya nggak ada kontrolnya, Mas, nggak ada yang dimonitor kan gitu ya. Jadi tadi itu mesti ada KPI-nya, terus kemudian kalau udah ditetapkan KPI-nya, pastinya kan kita membantu manajemen harusnya mensupport dengan mekanisme-mekanisme yang memudahkan karyawan mengerjakan dan juga memudahkan kita untuk memonitornya. Mungkin itu yang harus dipikirkan. Sudah ada atau belum ini Bu Firda seperti itu. Karena kalau misalnya itu belum ada, tadi itu kita juga nggak bisa memastikan sudah seberapa jauh ini dikerjakan, terus progresnya sampai seberapa kayak gitu, pencapaiannya sudah berapa, seperti itu, Mas Aldi. Ya, apalagi di bidang jasa ya. Apalagi di bidang jasa. Tapi sebenarnya paling gampang adalah kalau jasa, kami jasa ya, itu kita punya timeline. Misalnya nih, laporan hasil tes psikologi itu 3 hari setelah tes harus sudah terkirim. Ya. Monitornya sudah jelas gitu. Misalnya kayak ini kirim barang atau apalah yang ini kan misalnya harus sekian lama harus terdeliver misalnya kayak gitu. Terus komplain pelanggan misalnya harus 1 kali 24 jam sudah harus selesai tertangani kayak gitu. Jadi mungkin kalau bisa lebih diceritakan kira-kira jasanya apa supaya
kita bisa menjelaskan, oh kayak ginilah kira-kira cara memonitor produktivitasnya. Dan tadi itu jangan sampai terjadi, kalaupun ada komplain gitu, in case komplain itu tetap bisa tertangani dengan baik, Mas. Ya, oke, menarik. Paling tidak karena Mbak Firda tidak menyebutkan jasanya, tapi paling tidak kan ini ada MSC yang konsultan gitu ya. Nah, ada kasir pintar juga. Nah, kasir pintar boleh melengkapi supaya paling nggak ada gambaran gitu. Kalau di bidang jasa, ngontrolnya seperti apa ini kalau misalnya diberlakukan daring gitu ya? Sama sih sebenarnya. Sama ya, kurang lebih sama ya. Iya. KPI yang paling penting adalah harus ada KPI begitu ya. Mau sistem kontrolnya kayak gimana pun, kalau memang base-nya KPI-nya nggak ada, apa yang mau dikontrol gitu juga. Oke. Baik, Devi mau menambahkan juga? Oke. Sama sebenarnya Pak, cuman nyuntuan Pak. Mumpung Pak. Oke. Kalau dengan Bu siapa tadi? Firda. Bu Firda itu ya satu KPI. Terus gitu kalau beliau sebagai HR ataupun pemilik bidang usaha jasa, kalau perlu lebih cerewet lagi di-updatein. Jadi kamu sampai mana KPI-mu? Sudah berapa persen? Itu memang mau nggak mau ya, untuk yang terlibat langsung iya benar, yang terlibat langsung harus lebih cerewet lagi, harus lebih detail lagi untuk masalah monitoringnya. Terutama biasanya kalau tim operasional, kalau tim sales udah jelas revenue-nya, targetnya sekian sampai sekian. Tapi kalau untuk operasional itu bisa jadi ada persentase atau penilaian-penilaian dari poin-poinnya. Kayak gitu, itu harus tetap dimonitoring proses sampai hasilnya. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir masih ke Devi, kemudian ke Mbak Nima, yang terakhir nanti closing-nya Bu Novi. Mas Bisma, ini apa yang urgent di masa pandemi ini yang bisa diberikan perusahaan kepada karyawan agar kinerjanya meningkat? Satu, fasilitas kesehatan, karena memang kan hubungannya sama gitu pandemi. Ya? Betul. Jadi ini harus benar-benar di underline ya, ke fasilitas kesehatan ya. Karena apa? Dengan perusahaan ngasih fasilitas kesehatan yang menjadi karyawannya ini jadi tenang ketika saya kena itu, saya ada backingannya, ada perusahaan yang memfasilitasi mungkin berobat atau vitaminnya dikasih dan sebagainya, itu mereka tenang. Dengan mereka tenang cepat pulih kayak gitu sih Pak, dan dia akan sesegera mungkin untuk kembali ke pekerjaannya, fokus lagi seperti itu. Ya, oke. Mbak Nima? Melengkapi terkait dengan tools pada saat daring. Itu penting. Kadang ada perusahaan yang meminta untuk daring tapi toolsnya tidak cukup memadai. Gitu. Entah gitu ya. Misalkan dari device laptopnya atau memang jaringan kebanyakan gitu kan. Mungkin ada insentif untuk kan diganti, kalau dulu insentifnya misalkan makan, terus habis itu diganti insentifnya untuk internet, misalnya paketan gitu. Hal yang kayak gitu juga harus dipikirkan juga oleh perusahaan gitu. Oleh perusahaan ya, agar kinerja meningkat di masa seperti sekarang ini. Betul. Oke. So, Bu Nafi, closing statement sekalian apa ya dari diskusi kita hari ini yang menarik untuk di underline? Oke, terutama ketika terjadi perubahan ya Mas, ketika terutama terjadi perubahan, untuk memastikan bahwa hasilnya tidak jauh berbeda dari apa yang sudah berjalan dengan baik. Yang pertama adalah itu tadi, komunikasi Mas. Jadi keterbukaan dari manajemen terhadap karyawan tentang situasi yang dihadapi kayak gitu. Nah ini akan membantu untuk kemudian karyawan juga tahu gitu. Karena mau nggak mau ya bawaannya manusia itu maunya itu santai gitu ya Mas. Jadi kayak misalnya nih, situasi yang seperti sekarang ini, ketika kemudian ada hal-hal baru yang kemudian harus diupdate karena ada perubahan sistem dan sebagainya, itu ada beberapa orang yang juga merasa bahwa kok jadi kerjaanku banyak ya gitu ya. Ya banyak itu karena memang belum kebiasa kan gitu Mas gitu. Terus kemudian ada fungsi-fungsi yang kemudian memang harus dilakukan yang dulunya enggak ada. Nah itu enggak semua orang itu paham bahwa oh ini memang karena ada perubahan gitu. Ada yang menganggap bahwa kerjaanku dulu cuma katakan 5, sekarang kok jadi 8 ya gitu. Jadi 8 karena memang ada hal-hal lain yang memang harus dia kerjakan karena situasinya menuntut kayak gitu. Betul. Loh Mas. Seperti itu. Jadi ini yang komunikasi ini menurut saya penting karena itu tadi akan membuat karyawan merasa tahu bahwa
oh iya gitu. Kadang mereka cuma ngerasa terus kemudian mohon maaf ini kadang membanding-bandingkan, oh yang di sana gitu, yang dibandingkan tuh nggak apple to apple gitu. Jadi misalnya industrinya beda, maunya apple to apple, yang semuanya mau WFH kayak gitu. Nggak bisa, ada industri-industri nggak bisa seperti itu. Atau misalnya skala usahanya beda gitu ya. BUMN disamakan dengan perusahaan yang misalnya swasta gitu ya. Itu pasti juga beda, nggak bisa nuntut fasilitas sama kayak orang-orang yang di BUMN, terus sementara kita ini swasta gitu. Jadi kesadaran juga bahwa mereka harus multiple skill saat sekarang. Ya, multitasking itu, multitasking itu sesuatu yang nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi kalau ada karyawan-karyawan yang dia itu maunya hanya dengan cara yang lama dan nggak mau repot sekarang, ya itu kayaknya dia sudah waktunya masuk kotak gitu loh. Masuk kotak ya. Masuk kotak dan masuk kotak atau ya sudah lah wes nggak tahu nanti menguap kemana kayak gitu. Biasanya akhir masa kontrak ya akan dievaluasi gitu Mas gitu. Karena yang dia tuntutannya perusahaan kayak gini, masih banyak orang yang bersedia untuk dididik untuk bisa melakukan pekerjaan seperti itu dan mereka willing to, mereka mau gitu loh Mas. Kayak gitu. Baik. Nikma Rosita, Mbak Nikma, terima kasih banyak ya. Sama-sama, terima kasih. HRD Kasir Pintar Internasional. Sehat-sehat, sampaikan salam saya untuk teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan. Dev, thank you ya. Sama-sama Pak. Bu Nevi, terima kasih juga. Terima kasih, sehat selalu semua Mas Adi dan juga sahabat Merkuri ya. Terima kasih banyak sahabat Merkuri. Saya akhiri sampai di sini dialognya. Kita ketemu lagi di dialog yang selanjutnya dengan topik yang berbeda.